umur? Jadi 20 Maret tuh masih kuliah. Oke. Masih kuliah, terus 6 bulan kemudian hamil. Jadi kuliah, kerja, hamil, dijalani bareng-bareng tuh. Wow. Gitu. Sampai akhirnya menunda kelulusan setahun karena waktu itu lahirannya jadwalnya barengan dengan ujian kayak gitu lah. Iya. Akhirnya kuliahnya 5 tahun gitu. Tapi anakku dua-duanya lahir di kampus itu. Jadi kayak ke kampus tuh udah ya kayak gitu. Aku kalau misalnya bikin tugas sekolah yang role model kamu siapa? Aku bangga dengan ibuku lalala gitu. Bahkan anak SMA ini juga gitu kemarin disuruh menginterview entrepreneur dan dia memilihnya ibunya gitu. Kayak wah, aku bangga sekali gitu kan. Juga makasih ya Mel. So sweet. Cita-cita aku gitu. Iya. Welcome to Pikiran Si Boy in another episode. Hari ini kita kedatangan tamu seorang ibu berpenghasilan dengan baik, nggak bisa diem. Kita langsung kenalin Cici Winnie. Hai Boy. Hai Cici. Selamat pagi. Hari ini kita syuting pagi-pagi. Iya. Ci Winnie, kita sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, berarti Cici adalah ibu dari anak? Aku tiga anak. 3. Oke. Tapi kalau misalnya ditanya kok bisa, maksudnya orang kan bilang adanya anak kan lebih banyak tanggung jawab ya. Jadi pengennya di rumah, ngasuh apa segala macam. Mungkin itunya masih, tapi kenapa masih apa ya? Masih ada keinginan untuk gue kerja ini deh, gue kerja itu deh. Iya, apa aja dikerjain ya. Iya. Jadi emang dari gue dulu nikah muda. Nikah tuh 20 tahun. Oh, nikah 20? Iya, beda 12 tahun sama suami ya kan. I see. Jadi di 20 tahun aku sudah menikah. Jadi anakku yang sekarang udah mau kuliah nih bentar lagi, yang pertama. Yang kedua mau masuk SMP. Yang ketiga ini masih kelas 2 SD. Jadi dulu memang sebelum nikah tuh gue kerja karena emang apalagi hari gini ya, maksudnya kalau salah satu yang kerja kayaknya agak gimana gitu, maksudnya banyak mau jadinya, kayaknya kok gue pengen beli ini itu agak kurang nih gitu ya. Akhirnya gue tetap kerja sampai punya anak ketiga ini. Dulu anak pertama kedua ada neni di rumah. Pas anak ketiga ada neni dan ada ipar adik dari suami gitu ya. Pas anak ketiga udah nikah nih si adik ipar ini. Akhirnya kok sama neni nggak benar gitu, lihat dari CCTV anak kita diapa-apain gitu ya. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kalau lihat dari CCTV ya udah mau diomelin juga takut tambah parah gitu. Ya dari situ akhirnya sekarang jalanin daycare business. Base daycare-nya tuh keresahannya dari anak ketiga ini. Neninya tanda kutip yang kita nggak bisa in charge, involve langsung, ditegur apa serba salah. I see. Jadi Ci Winnie adalah pemilik daycare dari Tupai Kecil. Iya, Tupai Kecil di BSD. Menarik. Tapi nikah umur 20, Ci. Tapi kan orang bilang nikah tuh tunggu matang. Tunggu happy dulu lah gitu loh. Berarti nggak berlaku dong? Iya, nggak berlaku. Jadi mungkin itu ya, selalu aku bilang kalau Tuhan itu bener-bener kayaknya hidupku tuh dulu kayaknya ya udah ikutin aja alurnya gitu. Mungkin kalau nggak nikah di 20 sampai sekarang pun aku mungkin belum nikah gitu jadinya. Waktu itu juga agak bener-bener kayak agak nerabas banget sih anak zaman sekarang gitu ya. Aku dulu sekolah di Taranagita, terus nikah dengan orang yang beda jauh usianya, beda dari adat pula gitu ya. Pertentangan dari orang tua juga luar biasa gitu. Sampai akhirnya orang tua nggak mau kuliahin, jadi lu cari duit sendiri aja deh gitu ya, kalau mau nikah silakan gitu, tapi ini jangan nyusahin mama ya nanti kalau punya anak ya. Tapi udah jalanin aja gitu. Puji Tuhan sih bisa sampai ke tahap sekarang. Jadi kalau rules yang di internet bilang sebelum umur 25 gitu ya, atau 5 hal sebelum Anda menikah gitu, nggak laku ya? Nggak laku. Berarti menarik ya, maksudnya obrolan-obrolan di kita di podcast di sini aneh-aneh juga ya. Seru. Umur 20 married, berarti punya anak pertama umur? Jadi 20 Maret tuh masih kuliah. Masih kuliah, terus 6 bulan kemudian hamil. Jadi kuliah, kerja, hamil, dijalani bareng-bareng tuh. Gitu. Sampai akhirnya menunda kelulusan setahun karena waktu itu lahirannya jadwalnya barengan dengan ujian kayak gitu lah. Akhirnya kuliahnya 5 tahun gitu. Tapi anakku dua-duanya lahir di kampus itu. Jadi kayak
ke kampus tuh udah ya gitu. Yang kedua berarti lagi ambil S2, apalagi kuliah juga? Masih kuliah S1? Masih kuliah S1 yang nggak kelar-kelar itu karena sambil hamil kan ya. Yang mau anak pertama mau lahir akhirnya harus cuti setahun waktu itu peraturannya, jadi emang mundur setahun. Itu waktu kuliah masih maksimal 8 tahun, kalau sekarang kan udah 7 ya? Oh gitu ya, aku kuliah 5 tahun doang loh, nggak sampai 8 tahun. Saya 7. Saya all. Berarti lumayan ya, aku agak saya ambil enggak, tapi emang lama aja kuliah. Iya, karena itu dulu pun juga kuliah akhirnya bukan karena mikir gue pengen jadi apa gitu ya, enggak, yang penting aku bukan lulusan SMA gitu aja, ada lebihannya lah dikit gitu. Nyari jurusan juga kira-kira apa ya, yang gampang sastra Indonesia kali ya. Tapi mamaku gila aja loh sastra Indonesia gitu ya, akhirnya sastra Inggris lah. Gitu. Berarti kalau sastra Inggris orang ceritanya tuh filsafat banget kan, kenapa left itu menjadi kiri dan right itu menjadi kanan, bener. Right itu kenapa benar, left itu kenapa ditinggalkan gitu kan, left behind. Dan beberapa peraturan bahasa pun akhirnya diterabas juga karena ini tentang seni gitu kan. Grammar salah bodo amat, yang penting rhyme-nya nyala gitu. Ya gitulah. Tapi waktu itu bukan karena passion juga kuliah sastra, ya balik lagi karena kayaknya anak sekarang masa lulusannya SMA aja gitu. Berarti motivasi orang sebenarnya beda-beda ya untuk ngejalanin sesuatu ya. Betul. Karena waktu itu pikiranku pokoknya gimana caranya bisa bertahan hidup aja udah gitu. Karena orang tua udah gak mungkin support. Suami juga dulu karirnya juga gak bagus-bagus amat waktu itu gitu ya. Jadi ya gimana caranya kita bisa bertahan tanpa nyusahin orang tua gitu. I see. Terus kalau misalnya ditanya kan di titik sekarang Ciwi ini mature lah ya, maksudnya sudah dewasa, anak sudah 3, ngelewatin hal tuh sudah panjang, sudah belasan tahun lah anak. Udah mau udah mau kuliah itu berarti umur sekarang 18. Ada hal nggak ketika orang mau merit itu apa yang harus ditimbang buat seorang Ciwini yang pernah merit muda? Adakah hal precious atau hal-hal tertentu kayak yang di internet sana kan banyak banget ya orang ngomongin relationship atau relationship bilangnya kan. Ya dulu mah nggak ada cerita orang happy one night stand lah, inilah itulah betul. FWB, friend without benefits, bla 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 segala banyak banget sih. Merit enggak malah kemana-mana gitu loh. For you? Aku sih sebenarnya karena balik lagi tadi ngejalanin daycare ya, neni kita tuh banyak banget yang masih usia muda, jadi umur 19, 18 dan di desanya udah harus nikah tuh, kadang belum 20, pokoknya 20 udah paling mentok, udah seakan-akan kayak 40 di kita gitu, jadi dia harus buru-buru nikah. Itu yang selalu aku ajarkan ke dia, yang pertama nikah itu nggak cuma cinta, yang pasti butuh duit gitu. Jadi selalu aku ajarin untuk di breakdown semua kebutuhan keluarga kira-kira berapa, sanggup nggak kalian dengan hal ini yang akan dialami tiap hari, belum lagi genteng bocor, anak sakit, ban motor pecah gitu ya. Pertama sih dari biaya sih pasti, gimana sih terbuka apa masalah keuangan dengan pasangan gitu. Itu fatal banget ya. Iya loh, semua iya nggak sih kalau kita lihat isu-isu perceraian artis itu ya kan, ujung-ujungnya pasti urusan nafkah gitu loh. Kayaknya semuanya ujungnya duit deh, pokoknya kayaknya hitung dulu deh, jangan sampai kita jadi berantem karena urusan ini gitu. Dan keterbukaan juga sebenarnya di sana ya, kemampuannya. Betul. Next, sama seberapa jauh dia peduli dengan orang-orang sekitarnya dan keluarganya gitu, dan seberapa jauh kita bisa mentoleransi itu gitu ya. Kadang kan ada ya, berkaca dari kasus YouTuber yang baru-baru ini ya kan, kayaknya dia suaminya lebih dekat ke orang tuanya misalnya. Hal kayak gitu sih menurutku wajar aja, cuma ada orang yang punya boundaries tertentu, kayaknya gue nggak bisa nih kalau kayak gini. Nah itu yang perlu digali sih, itu juga yang aku omongin ke anak-anak gitu. Kamu tahu kira-kira orang tua ini, mami papi ini ada, kita nggak pernah berantem dengan anak, cuma mungkin lagat-lagatnya kelihatan nih kalau kita nggak suka gitu. Sebel lah jutek. Iya, ini orang ini gue nggak demen nih gitu ya. Jadi anak yang pertama tuh udah ngerti gitu. Kamu udah tahu kan kalau mami tuh agak nggak nyaman kalau kayak gini. Kalau kamu bisa mentoleransi itu dengan pasangan kamu ya go ahead lah gitu. Cuma kalau kamu rasa nggak bisa ya jangan dijalanin. Berarti tolerance level gitu kan ya. Itu menarik loh. Kan orang ngomong ya kalau literasi finansial atau keterbukaan finansial banyak banget yang ngomong. Tapi tolerance level ini hal yang menarik. Benar-benar emang harus ada ya. Iya iyalah ya. Tapi kan katanya kan harus saling mengerti, harus saling mengerti 1 bulan pertama lah ya. Oh gitu ya. Lama-lama lo harus nurut sama gue nih. Oh I see. Oke. Setelah tolerance level, is there ada enggak sih, kayaknya itu aja cukup sih. 2 hal itu cukup ya bahwa buat being intinya kalau aku
kalau Aswin bilang sih, aku ini orangnya agak super religius gitu ya. Walaupun kelihatannya kayak biasa aja, cuma ya selalu libatkan Tuhanmu di dalam setiap apapun gitu ya. Jadi kayaknya kayak mau cari parkir aja, aduh Tuhan semoga aja gue dapet parkir yang lagi rame begini. Ya itu ya terus aja kayak gitu ya. Ya percaya aja sih kalau kita akan dibimbing lah seterbaik urusannya Tuhan gitu. Berarti dalam setiap keputusan dan pertimbangan selalu mengikut sertakan. Iya. Ya itu agak bisa ya. Cuma emang itu beneran hari gini ya, nggak mestinya anak-anak tuh kayaknya udah terbuka informasi, terus kayaknya ke gereja juga loyo gitu ya, beribadah ogah-ogahan gitu. Ya itu sih yang aku bilang ke anak-anak, maksudnya kalian bebas aja sih mau gimana gitu. Cuma ya selalu harapan mami sih kamu bisa libatkan Tuhan terus lah di dalam kehidupan itu. Intinya kalau diomongin kayak gitu kayak ibu-ibu pada umumnya ngomongin kayak gitu. Cuma akhirnya aku selalu sharing juga. Kebetulan mama papaku juga beda agama. Papaku ini kalau setiap kali ada masalah dia suka marah terus pergi dari rumah gitu. Kalau mamaku tuh kita dari kecil dibebasin mau beragama apa. Jadi mamaku kalau tiap ada masalah dia nyalain lilin, dia berdoa gitu. Jadi setelah itu dia telepon, Win, tadi mama tuh lagi gini-gini. Abis mau berdoa ternyata ada jawabannya loh, tiba-tiba gitu kayak gitu. Wah, jadi kayak pengalaman iman yang terjadi gitu ya. Hal itu yang akhirnya aku turunkan ke anak-anak gitu, maksudnya sekali dapat keajaiban kecil-kecil gitu ya, di-sharing aja ke anak-anak. Jadi mereka ngerasa oh ya ternyata Tuhan itu ada loh gitu. Jadi buat sebuah behavior ya, buat mereka sendiri untuk untuk selalu mengikut sertakan lah itu namanya. Obrolannya mirip sama Panaga, kan aku nanya ya ke Panaga. Kalau memang dianya terjerumus kan susah gitu. Terus dengan Panaga bilang santai, ya nggak apa-apa biarin terjerumus, kita juga ditolongin sama Tuhan baru tahu rasanya gitu. Kadang-kadang orang lupa pun susah ya, serba salah ya. Karena ternyata behavior itu nggak bisa tiba dengan sekali jentikan gitu loh, untuk oh yaudah gue harus inget gitu loh. Enggak, harus belajar, proses, diingetin, terus dibawa dalam setiap prosesnya hitungannya kali ini. Menarik. Berarti hitungannya anak-anak ini besar ketika udah ada daycare, belum cuma yang ketiga ya? Oh iya betul, yang ketiga. Jadi di waktu hamil ketiga itu udah mulai cari-cari daycare. Di dekat kantor dulu, kebetulan kantornya di SCBD. Zaman dulu, jadi anakku tuh lahir di 2015. Di 2014 udah cari-cari daycare. Di SCBD itu masuknya zaman dulu tuh 8 juta, daycare-nya sebulan 4,5 juta. Sementara waktu itu gajiku tuh kalau nggak salah 10 juta lah. Jadi kayak wah gila, separuh buat bayar daycare doang. Belum lagi gaya SCBD kan agak lumayan juga ya waktu itu, kayak gajiku juga nggak gede-gede banget gitu. Akhirnya ya udah maksa deh pakai ambil nanny gitu ya. Cuma ya itu dia, maksudnya kekasaran apapun yang nanny lakukan kita nggak bisa apa-apa gitu loh dari kantor gitu ya. Sampai akhirnya masukin dulu anak ke daycare sambil belajar lah gitu gimana caranya. Nanti kita mulai dengan ketika buka daycare Tupai kecil. Keresahannya kan dari anak ketiga nih. Betul. Anak pertama kedua karena masih ada orang keluarga lah, ada keluarga inti yang masih bareng, kita masih aman dan nyaman. Ketika ketiga ada Tupai kecil. Jangan-jangan yang keempat nih bisa ada yang lainnya lagi. Kayaknya udah nggak bisa. Udah nggak ya? Udah dipotong. Udah stop ya. Udah bubaran. Karena kan yang ketiga kan dengan adanya ketiga ada Tupai kecil, ada soalnya kan aku udah 12 tahun loh, suami ayah udah setengah abad umurnya ya. Kan kalau dibilang laki-laki tuh pusar ke bawah tuh selalu 17 tahun. Iya, tenang aja, itu nggak ada terlalu pusingin. Oh, I see. Terus ketika ngebuka daycare kan buat beberapa teman-teman di bisnis industri yang harus ada tempat, harus ada store. Daycare itu kan niche market ya, niche banget gitu loh, bukan kayak toko produk bayi, itu kan general ya, kayak retail store lah. Daycare kan service iya, terus tanggung jawab gede banget, terus leadership juga yang ngurusin nenek-nenek kayak kita di rumah satu aja pusing, ini banyak lagi. Betul. Kenapa harus Tupai kecil gitu loh? Maksudnya kenapa harus buka daycare di mana kan ini kan struggling ya, sebenarnya bisa diberesin dengan cepatnya. Ya udah gue taruh daycare. Kenapa ide bisnisnya jadi ada? Dan expert lagi di bidangnya ya. Buat teman-teman yang tanda kutip yang membuka daycare ya, Ciwi ini juga welcome tuh. Untuk consult gitu loh. Jadi waktu itu memang mendalami waktu hamil anak ketiga.
ya karena mungkin nikah muda ya, hamil anak pertama kedua kayak udah jalanin aja. Nggak ngerti kayaknya dulu. Kadang kalau sekarang keinget kasihan juga ya anak-anakku yang 1 dan 2 ini kayak tiba-tiba gede aja gitu kan. Karena sibuk kerja dan masih muda banget gitu. Sekarang ini pas punya anak ketiga baru berasa kayak punya anak, mulai belajar parenting gitu. Gimana kok anak 1-2 agak susah dikasih tahu gitu ya, gimana caranya supaya ketiga ini enggak gitu. Dan ternyata menarik sekali gitu ya, banyak sekali yang bisa dieksplor ke anak-anak. Akhirnya memutuskan buka daycare, harapannya supaya anak-anak Indonesia sekarang ini bisa lebih calm lah gitu, maksudnya tenang, nggak gerabak-gerubuk gitu ya, karena kita bener-bener maksudnya nggak lagi terpengaruh sama gadget misalnya gitu. Di daycare kan nggak ada gadget. Dan lebih bersosialisasi sih gitu, jadi kayaknya anak di daycare itu ntar maksudnya kalau lihat ya itu akan kelihatan deh maksudnya perbedaan dengan anak-anak yang nggak di daycare gitu. Sih kayak gitu, sebenarnya habitnya dibalikin ke 90s ya, di mana mereka berkomunitas, bersosialisasi, sharing. Jadi daycare Tupai Kids itu kan buka 12 jam 7 sampai jam 7. Ya sehidupnya anak itu lah ya, semeleknya dia ya dari situ. Ya dia bermain aja dengan temennya, ngikutin time schedule kita gitu. Kalau misalnya dia mau rebutan mainan caranya gimana gitu ya, untuk supaya nggak saling rebut gitu. Nah hal kayak gini yang belum tentu di rumah diajarin gitu ya. Kayak misalnya rebutan mainan tadi ya, kita kalau bilang ke anak-anak, kalau di rumah mungkin ngalah dong sama adeknya gitu. Tapi kalau di daycare kita ajarin yang punya itu harus mempertahankan haknya. Kalau dia belum mau pinjemin ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi kita bilang kakaknya belum mau pinjemin, kita cari yang lain ya. Gitu. Nah hal kayak gitu yang kadang di rumah gampangnya aja udah kasih aja lah gitu kan. Kita juga capek. Ya hal kayak gitu yang kecil-kecil yang akhirnya diajarin di daycare. Kembali kita pakai Montessori ya, kita ajarin cara bebenah rumah lah gitu, nyapu, ngepel, makanya di rumah nggak boleh, di daycare diajarin. Jadi di rumah tuh anak juga ngambil lap, ngelapin kaca gitu. Terus ngeliat mamanya bersihin wortel ikutin motongin kayak gitu-gitu ya, nyuci piring gitu. Nah hal kayak gitu yang mungkin di rumah juga ya, anak-anak mau bantu nyuci piring kayak udah nggak usah gitu. Ya karena ribetnya mungkin ya. Tapi sebenarnya secara motor ya dibutuhin, secara knowledge juga minimal anaknya juga mau. Dan lebih tenang sih kalau dia explore gitu ya, anak-anak mungkin tersalurkan gitu, jadi dia menjalani hari-harinya itu juga lebih tenang sih. Gitu. Umur berapa maksimal di daycare itu? Sebenarnya Tupai kecil itu kita buka dari 1 bulan, umur bayi 1 bulan. Bahkan yang 2 minggu ada yang pernah masuk. Bayi 2 minggu waktu itu kita terima. Yang penting tali pusarnya udah lepas aja sih. Jadi 1 bulan maksimal sampai 6 tahun. 6 tahun masih bisa. Cuman angkatan pertama ini ada beberapa yang nggak mau berhenti gitu. Jadi sekarang dia naik ke kelas 2 SD nih baru dia masih sayang di situ. Nah akhirnya kita buka lagi satu daycare namanya after school care. Jadi kalau sekolah dia ke situ. Gitu. Jadi orang tua yang udah tahu daycare, mereka nggak mau lagi pakai nanny gitu. Jadi tapi di saat anaknya gede dia bingung gitu ya, ini gimana ya anak gue udah nggak biasa pakai nanny di rumah gitu, udah nggak biasa ada orang asing gitu. Ya akhirnya kita akomodir lah, buka lagi after school gitu. I see. Lucu banget yang pertama nggak mau keluar. Iya, angkatan pertama pokoknya betah-betah sih. Iya. Sayang banget. Karena udah punya geng gitu ya, maksudnya sama-sama gede bareng kan dari kecil loh, dari kecil. Sedih sih kadang maksudnya ngeliat mereka pisah dari kecil juga. Tadinya cuma geletak doang, bisa tiduran aja gitu. Tiba-tiba pas mau dikasih obat bisa marah gitu ya, maksudnya kok aku minum obat terus sih, itu kayaknya akhirnya kurang deh, kayak ya ampun nih anak udah besar banget gitu ya. Yang rencananya anak ketiga jadi anak terakhir, anaknya banyak. Jadi banyak ya, luar biasa. Jadi sayang sama banyak orang ya. Oke. Menunda penuaan lah hitungannya ya. Ketemu anak-anak ya. Anak baru ini segala macam, luar biasa. Tapi ngelihat si Tupai kecil bertumbuh kan, there's another challenge dong. Salah satunya sumber daya manusia lah ngobrolinnya. Karena nggak semua orang juga tanda kutip aware terhadap parenting, aware terhadap momong lah ya hitungannya, ngerangkul apa segala macam. Solve-nya gimana di SDM ini? Ya pasti ada training rutin ya. Jadi kita memang any background boleh masuk, yang penting kita lihat dia sayang sama anak-anak, cara komunikasinya juga baik gitu ya. Penampilannya kita bisa lihat lah gitu, maksudnya apakah dia rambutnya warna-warni, kukunya juga panjang-panjang misalnya kayak gitu, kayaknya udah filter pertama sih di situ. Selanjutnya kita selalu ada training kalau untuk pelatihan. Cuma untuk keep mereka tetap bareng kita itu harus dikasih hiburan sih. Jadi kayak setahun sekali kita ajak jalan atau 12 kali mau nonton gitu. Ya biar gimana aku menganggap mereka itu
saudara-saudari kita juga lah. Betul. Jadi dengan gampangnya tuh mereka bisa, maksudnya karena udah deket kali ya, tiba-tiba bisa WhatsApp juga, Bu, aku mau minta ganti rugi nih sama ibu, aku mau beli kacamata, ibu nanti aja. Tadi aku salah transfer gitu, harus 1.000 jadi 1 juta, kayak ada. Tapi mereka bisa gitu loh ngomong, maksudnya kayak udah bebas lah. Oh, menarik. SDM-nya sampai di titik sedekat itu ya. Oke. Karena kan ketika orang bikin bisnis kan as an idea ya. Betul. Tapi kalau beberapa orang bilang atau Pak Muhammad Ismail itu selalu cerita boleh idenya ada, tapi minimal make your own finish line lah katanya. Tapi ketika bikin finish line ya di tengah kan buset. Betul. Di tengah jalan hal-hal itu ya bikin nangis di pojokan juga ada, yang bikin mau rasanya udahan deh juga ada. Betul. Jadi emang struggle-nya sih luar biasa ya, maksudnya dari awal mungkin yang pertama karena ngurusin anak ya, typical parents tuh beda-beda. Sama tadi yang kayak Boy bilang kalau parenting itu banyak banget ilmunya di luar sana yang membicara nggak tahu siapa. Betul. Gitu. Beberapa komplain parents juga banyak yang misalnya, Bu ini kenapa kok daycare-nya bilang Montessori, padahal setahu saya Montessori tuh begini. Ya mungkin aja dia baru belajar permukaannya aja gitu. Atau orang yang bilang Montessori pun nggak ngerti Montessori itu apa. Nah, seperti itu ya. Lalu cara pengasuhan anak yang menurut saya tuh harusnya kalau dari seminar parenting yang saya dapat ada tuh yang belakang ngomong kayak gitu. Ya hal kayak gitu sih agak sulit kayaknya kita untuk jadi satu visi gitu ya, susah gitu. Iya. Ya memang di awal parents datang selalu bilang kalau kita ini mitra, bukannya kayak majikan sama suster juga gitu, karena kita manggilnya dia pun suster akhirnya gitu ya. Jadi jangan anggap kita ini juga sebagai posisinya di bawah, kita ini sejajar gitu. Kalau ada apa-apa sebaiknya didiskusikan. Jadi di awal udah ngomong kayak gitu. Itu kalau ke parents. Oke. Kalau ke Neni ya balik lagi ya, maksudnya dari background yang bedanya luar biasa. Betul. Mereka dari daerah juga, terus pendidikan, latar belakang keluarga, ekonomi dan lain-lain gitu. Ada itu yang paling sering tuh kalau misalnya mereka udah marah atau emosi itu kesurupan, benar nggak? Jadi itu berulang. Kalau misalnya mereka bengong sedikit, terus keinget si Neninya? Iya, gue nggak tahu itu kesurupan atau emang dia kayak pass out aja gitu atau jadi orang lain? Iya gitu. Nggak sering sih, tapi ya selama menjalani ini itu kayaknya setahun ada aja sih kayak. Kenapa ya selalu begini gitu. Dan di semua kayak ketua kan ada 2. Kebetulan kan tadi sempat cerita juga sempat buka beberapa daycare dengan partner yang lain. Itu dari center 1 sampai center 4 ya terjadi di semua center itu. Hal-hal kayak gitu kayak kenapa ya gitu. Ya untungnya sih aku nggak pernah mengalami itu gitu ya. Tapi kenapa aku bisa kayak. Nah itu hal kayak gitu sih. Itu kita mesti datang tuh jam 2 pagi telepon, Bu ini lagi ada. Oh iya datang ke situ. Terus kita bisa apa? Nggak usah apa-apa juga. Iya. Ya itu yang salah juga, apalagi kalau yang masuk beda server sama kita didoain salah. Nah itu dia ya, doanya kan nggak masuk. Jadi kayak terus gimana gitu ya udah panggil siapa lah yang bisa gitu. Ih menarik, lucu banget. Iya, jadi semua nih yang dari yang sakit ya pasti ya kita nunggu. Iya, itu mah masih masuk akal lah, stresnya kayak masih bisa tolerable lah hitungannya, toleransinya ada. Ini kalau dia anggap tanda kutip kemasukan deh, di luar dari ya gampang asuransi juga nggak bahas kalau lu kemasukan lu gimana nggak ditanggung juga kalau di asuransi. Ini kan apa ya kayak separuh eksin. Iya. Dan Neni kita memang nginep gitu, jadi tinggal di dalam. Jadi apapun yang terjadi ya kita harus turun tangan juga bantuin beresin lah masalahnya. Gitu. Di era sekarang kan tanda kutip ya orang makin sibuk banget. Ada yang Serpong, Jakarta, suami istri kerja segala macam. Daycare masih seksi nggak sih? Oh luar biasa. Oh iya. Banget ya. Apalagi after pandemic ini ya. Setelah pandemi era ini banget sih kayaknya bermunculan daycare baru gitu. Oke. Dan marketnya banyak. Dan sekarang orang mulai terbuka. Jadi dulu waktu Tupai Kecil baru buka, beberapa kali kita didatengin oma-oma dari anak-anak ini marah gitu maksudnya. Tapi dia marahnya bukan ke mamanya, tapi datang ke kita gitu. Kenapa kok mesti buka seperti ini? Ini anak bukan barang, kenapa mesti buka penitipan gitu? Tapi ya kita, Bu ini memang Ibu bisa lihat dari kita kasih dari jendela itu anak-anak kan bisa bermain, nggak main handphone gitu. Dulu tuh orang tua masih pokoknya banyak anak-anak yang akhirnya berhenti daycare karena oma-opanya nggak setuju gitu. Ya serba salah kan oma-opanya masih kalau nggak salah agresi militer kedua masih ada, udah ada dia. Itu dia ya. Sekarang nggak relate jadinya. Omanya masih ada kalau dititip gitu. Sekarang sih
bener-bener omong opa pun bahkan jadi marketing kita gitu, cerita cucu aku di ini loh gitu. Bahkan ada anak dari Tupai Kecil itu udah pindah ke Belanda, om opanya masih WhatsApp aku gitu, ini mindsetnya bisa ini ya, iya bisa berubah, bisa invert mindset begitu ya. Karena ngelihat tumbuh kembangnya juga kali ya. Iya ya, mungkin ya, karena kelihatan memang beda sih, kadang mungkin dibandingkan dengan cucu-cucu yang lain mungkin ya. Jadi yang belum marah-marah ke daycare pun sekarang udah komen di Instagram, cucuku gitu, kasih likes gitu ya. Jadi hal kayak gitu kayaknya kita juga seneng gitu, maksudnya wah. Iya, karena kan buat beberapa orang mindsetnya oma opa tuh nggak bisa diapa-apain. Kita nganggep dia tuh udah jadi kids lagi, jadi toddler malah kadang-kadang. Ini malah bisa kebalik ya. Wow. Iya. Ya luar biasa sih hal kayak gitu yang priceless gitu ya. Kita nggak bisa duitin lah yang kayak gitu-gitu, ngelihat anak-anak ada yang tadi saya bilang ada yang luar negeri, mamanya khawatir sekali bisa nggak ya nanti adaptasi di sana gitu. Tapi habis itu selalu WhatsApp aku, Pak terima kasih ya Bu ini karena di Tupai Kecil jadi di sana tuh beneran gampang bergaul gitu. Ya kayak gitu sih kayaknya aku share ke suster gitu ya kayak. Berapa? Impactful banget. Iya banget. Berarti sebelum daycare kerja apa, Cici? Aku dulu di SCBD itu. Dulu sekretaris CEO sama ada dulu kerja di power plant, jadi kita buka pembangkit listrik baru. Dulu ini land acquisition, jadi membebaskan lahan, terus procurement juga macam-macam lah. Tapi dasarnya orang itu bisa jadi apa aja selama dia beneran mau ya. Betul. Jadi intinya makanya dari dulu aku nggak pernah mikirin kuliah apa gitu ya, selagi kita disuruh apa aja kerjain aja, bukan buat jangan mikirin selalu gila gue diperas nih digaji segini, nggak pernah ya, kebetulan dulu nggak pernah. Makanya kadang kalau ngobrol sama suami juga kadang agak PR juga ya kalau ditanya kita buka lowongan ini gajinya berapa, langsung itu kayak ya walaupun itu normal cuman agak kayak aduh kenapa ya zaman sekarang gitu. Betul, ya orientasinya kuantitinya gitu. Padahal dulu kayaknya kita kerjain aja yang penting abis itu gue udah ngerti ini loh gitu. Dulu aku waktu pertama kali kerja jadi teller di bank, 2 tahun kerja di hire di oil and gas jadi resepsionis. Nah di waktu jadi resepsionis apa aja aku bantuin gitu, kerjain. Jadi bantuin legal, bantuin procurement gitu. Yang pintar kan juga kita. Akhirnya jadi pintar makanya mana ngerti gitu. Ujung bisa jadi sekretaris, buset. Jauh banget. Ya gitu sih, jadi kayak wah lumayan juga ya gitu. Sampai aku kemarin sempat bikin konten, jadi agak sedikit curhat. Orang banyak ya bilang, aku nggak dapat kerjaan, segitu banyak orang nggak dapat kerjaan. Aku bilang, tulis di CV, bilang kalian nggak usah digaji 3 bulan dibanding nganggur 7 bulan. Iya betul. Nah, iya kan? Itu dapat pengalaman. Dapat pengalaman. Ya udah bilang nggak usah digaji 3 bulan, lihat performance-nya. Iya dong. Bayangin kalau itu jadi. Tapi nggak itu juga di CV ya, kerja 3 bulan tanpa digaji kan nggak ditulis. Iya betul. Tapi minimal dengan cara itu orang HR-nya tersentuh lah. Kalian dipanggil, masa iya kalau kalian kerjanya tulus sebulan nggak ada uang jalan. Uang apa? Kalau kita jadi business owner, ada yang CV-nya kayak gitu, jujur gue panggil sih. Iya betul. Tapi bukan dengan hati kita nggak akan gaji kalian juga. Tapi kan kalian nanya, aduh aku 8 bulan nih nggak kerja. Dia orang kerjanya milih, kerjanya harus ada value-nya berapa, harus cocok. Sekarang bilangnya admin di giliran, tolong dong buangin ini, nggak seneng. Nggak mau ya betul. Aku kan bukan petugas kebersihan, kenapa aku harus memberes kantor ini, bla 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 segala macem. Iya sih. Itu sih yang mesti ditanamkan ke anak zaman sekarang ya. Itu juga yang value-value itu yang kita tanamin di anak daycare gitu. Jadi kadang minta tolong juga ke anak-anak ini. Itu tolong adiknya lagi nangis, ambilin minumnya mungkin ya, ambilin, kita kasih tahu. Tapi besokannya dia lihat adiknya nangis, dia udah ambilin. Lihat adiknya ingusan, ambil tisu, dilapin gitu. Jadi kayak hal kecil kayak gitu empatinya udah mulai muncul ya di anak-anak. Ya itu yang mungkin orang nggak pernah pikir. Mungkin mikir di daycare tuh anak sakit biasanya, gampang ketularan sakit. Terus biasanya ya namanya kayak di sekolah lah ya, lagi jalan amprokan gitu. Kalau bayi-bayi biasanya suka gigit-gigitan. Karena dia belum bisa ngomong, kalau kesel gigit gitu. Nah banyak parents yang akhirnya ngerasa gila anak gue di daycare sakit terus gitu. Terus digigit temennya misalnya. Tapi ya menurutku sih sakit bisa diobatin. Tapi kalau misalnya udah terlanjur rebel ya, kayak nggak bisa dibilangin atau punya kayaknya ya itulah agak susah ngebentuknya. Kelihatan sekali di waktu setelah pandemi Tupai Kecil mulai terima anak-anak baru. Anak-anak pandemi ini sulit sekali dibentuk, maksudnya kelamaan di rumah segala macem. Banyak yang agresif malahan, jadi
kayak mungkin biasa sendiri ya, ketemu dia lagi jalan ketemu teman yang nggak suka tendang aja, tonjok injak, bahkan ada adik bayi lagi main ini diinjak sama dia, wah gila nih, agak ngeri juga. Dan ngeberesinnya agak susah juga, maksudnya ngelurusin lagi, bilang pelan-pelan. Tapi kan itu orientasinya ke anaknya yang kita usahain. Tapi yang lucunya orang tuanya tuh ada bangga. Ada di satu, saya sih nggak menyudutkan terhadap kontennya, tapi saya mengecewakan terhadap responnya. Salah satu influencer di YouTube bisa bilang, aduh anakku mah ganti mbak terus, capek. Kenapa? Anakku suka gigit sampai berdarah. Dan ini udah ganti mbak ke-4 atau ke-6 atau ke-7. Tapi kan maksudnya, kenapa harus di speak up bahwa anak ini rebel dan orang tuanya bangga berusaha mencarikan mbak yang apa? Mbak yang tahan gigit, mbak yang dari karet gitu gigit loh. Proof. Iya, gigit proof gitu loh, bukannya pecah proof atau waterproof, ini gigit proof gitu loh. Kenapa hal ini jadi ada di orang tuanya? Padahal kan orang tuanya dulu, tanda kutip ya, orang tua dulu mana ada sih parenting dalam apa ya, dalam kondisi baik-baik saja. Karena parenting ini kan jadi discussion panjang ya. As an Asian people, ya kita kan nggak ada ceritanya, Dek jangan naik ke meja, kalau kamu jatuh nanti kaki kamu luka karena ada gravitasi. It's barat banget, bule banget. Ada nalar di situ, ada info, kita kan enggak. Nggak boleh. Jatuh, patah, benjol, masuk rumah sakit mau, ayo patah kaki ya gitu kan gitu orang tua kita. Ini kan discussion panjang banget nih. Tapi yang lucunya yang kena belum di anaknya, orang tuanya dulu. Jadi bukannya kan kalau kita bilang anak sekarang mah strawberry generation, lah orang tua yang dulu tough, jadi orang tua yang bener. Jadi memang tupai kecil pun makin kesini kita makin filter parents juga sih. Jadi tiap kali ada yang survei sebisa mungkin aku yang nemuin. Kalau emang nggak bisa, ada satu guru yang udah cukup senior juga jadi nemenin. Dari situ kita bisa lihat nih karakter orang tuanya gimana. Kalau kira-kira nggak cocok, kayaknya agak ribet nih. Ada ideologi tertentu yang di. Kadang kita pertimbangkan lagi, udah kita coba dulu. Kalau enggak kita ajak ngobrol gitu. Tapi kalau emang kayaknya agak susah ya, kayaknya nggak usah. Berarti kayak seluruh HR bisnis juga ya? Nyocokin. Karena capek juga loh, maksudnya kita nggak salah, tapi dia bisa komplain panjang lebar gitu. Iya sih. Wah kayak berat banget sih. Memang meluruskan orang tua ini yang memang agak susah. Iya, jadi. Apalagi yang ilmu parenting itu ya kan? Iya, jadi sedih maksudnya. Iya, bukan apa-apa ya, as a parent lah gitu loh. Kita ngelihat sebuah konten yang anakku tuh bandel banget tau. Ya maksudnya ketika dia cerita itu kan there is bangganya dia anaknya tuh bandel. Iya, adiknya tuh lagi mandi, kita bilang jangan nyalain air panasnya. Pas kita tinggal dikit dinyalain sampai adiknya keseduh. And you tell the story dengan bangganya. Dengan bukan penyesalan, aduh gimana ya caranya, apa yang harus gue lakuin, itu beda ya maksudnya. Gitu ya, ambience-nya beda. Ini gue cerita, kita ke teman, ini gue ceritain, kayak gitu. Wow, aku mikir ini serius gitu loh. Makin banyak sih orang tua kayak gitu. Iya, terus kan kasihan anaknya dong. Maksudnya anaknya di luar kan jadi bukan jadi korban lagi, korban orang tuanya, jadi pelaku di lingkungannya. Orang tuanya nganggep itu benar, lingkungannya nganggep ya kayak tadi deh. Ada anak kecil nggak ada apa-apa ditendang, salah anaknya, salah orang tuanya. Ini kan orientasinya jadi susah banget gitu loh. Nah itu kalau kita biarkan ya, misalnya itu anak ada di rumah dan kita biarkan terus, gedenya kebayang nggak sih gitu ya? Iya. Nah itu sih yang cita-cita aku buka daycare tuh kayaknya itu sih, maksudnya harus buka parenting care deh. Mengurangi anak-anak yang kayak. Harus buka parenting care deh. Harus ada seminar kayak daycare itu bikin event atau apa. Karena jangan-jangan bukan anaknya yang harus anaknya memang kan dia masih gelas kosong ya. Tapi si orang tuanya yang sudah gelas isi pun harus iya, maksudnya isinya ya. Iya, minimal dia kayak kita tuh nggak punya apa ya, nggak punya sebuah benang merah tertentu untuk ngasih tahu parenting tuh kayak apa sih. Betul. Sedangkan kan disruption informasinya gede banget di internet. Ada yang kalau aku suka cerita di YouTube tuh ada yang tidak boleh bilang tidak ke anak. Iya. Tapi itu juga nggak semua orang. Tapi ketika nggak buat semua orang yang berargumen ini nggak bisa, nanti anak kamu stres jalan, nggak ada jalan tengah. Kalau nggak bisa alternate value-nya ini. Kalau nggak bisa lagi alternate-nya kan harus cari alternatif lainnya. Dan beberapa orang yang mungkin di titiknya Ciwini sudah tanda kutip berdamai dengan dunia parenting, bikin konten dong Ci kayak gitu.
Butuh tahu. Kita sebagai orang tua kan, aku juga ngundang teman-temanku di sini. Ada yang sabar banget. Tapi kan kalau karena aku juga diasuh dengan tidak sabar, ya anak-anakku kena lah impactnya. Makanya betul. Susah ya. Kita nggak nurunin yang dari orang tua kasih tuh sulit banget. Tapi kan bukan berarti kita nggak sayang. Ya maksudnya anak-anakku agak cabi karena kan kolagennya agak meningkat ya karena ditabukin terus sama bapaknya. Tapi bukan karena kita nggak sayang, tapi jangan-jangan saya sebagai pribadi nggak tahu tuh alternate apa sih selain hal ini. Dan ketika orang ngomong kita itu apa ya, kalian salah, nah orang tua tuh langsung defensif kan, blok. Oh ya udah, ini urusan kita. Tapi kan nggak ada di di internet. Ya tanda kutip ya, Aska Corbuzier aja yang bapaknya Dedi umur 8-12 tahun digebukin jadinya berotot itu, sesayang itu sama orang tuanya. Bener. Makanya kan orang bilang bukan physical touch lagi itu mah. Itu bukan physical touch lagi. Tapi emang iya sih, maksudnya karena banyak itu ya, tidak boleh bilang tidak. Kalau mau, jadi kalau dulu cuma satu kata, sekarang jadi panjang bercerita gitu ya. Ada beberapa anak yang bisa, ada beberapa yang memang yang nggak bisa. Kalau aku di Tupai Kecil biasanya untuk anak-anak yang nggak bisa, masukin ke kamar, kita berdua di situ, biarin dia ngamuk-ngamuk dulu, tungguin aja. Ada treatmentnya, I see. Habis itu setelah tenang baru diajak ngomong. Kadang kalau yang galak-galak itu ya, anak-anak yang terlalu agresif itu dibilangin, kenapa kok gitu? Nanti kalau misalnya maminya bisa lihat loh dari CCTV. Nanti mami kamu dimarahin sama maminya dia gimana gitu, sedih kan? Jadi diajak ngobrol gitu lah. Oh iya, dari situ pelan-pelan ngerti. Biarin dulu dia ngamuk-ngamuk kayak gimana gitu ya. Kalau di daycare kan maksudnya kalau orang tua mungkin mukul anaknya, kalau di daycare mukul ya masuk. Iya. Kita juga nggak boleh ada kekerasan fisik lah gitu ya. Betul. Tapi ya biasanya gitu, masukin ke kamar, tapi ada satu yang dewasa ikut ke dalam, biarin dia tenang dulu aja ngomong. Kalau dia masih belum mau diajak bicara, biarin aja terus mau sejam 2 jam dia di situ. Ada yang narik-narik kok, ada yang disobek-sobek gitu segala ya, biarin aja gitu. Ada treatmentnya kayak gitu. Kalau ditanya anak itu berapa lama sih dia inget sama kesalahan sebelumnya, kadang-kadang kita kan dapat dari CCTV ya di rumah juga kan. Kadang-kadang kita tanya lagi, masa sih ini lihat kayaknya itu bukan Koko, kata dia. Jelas-jelas bisa aja alasannya. Tapi berapa lama sih dia ingetnya sebenarnya ketika dia ngelakuin kesalahan? Nggak lama kan? Dan anak-anak itu kan nggak terlalu mengingat ya kayaknya. Dia berantem sama habis-habisan, habis itu 5 menit lagi bisa ganti. Iya. Jadi emang ya kita pun mungkin banyak harus belajar juga ya dari anak-anak ini gimana memaafkan gitu. Ya sih, benar juga. Iya loh, abis kesel-keselan bisa loh dia tiba-tiba suap-suapan bareng gitu kayak. Saya sebagai anak tunggal di orang tua saya punya anak 2 tuh udah pusing. Nggak ngerti, saya tunggal, ketemu anak 2 tuh. Ini anak berantem malamnya, pagi-pagi good morning Koko, good morning Titi. Lucu ya. Iya, habis ini berantem, habis itu diliatin sama bapaknya bisa gandengan lagi tangan. Ini aku bilang nalarnya di mana? Apa bapaknya nggak punya nalar? Anaknya yang belum nggak pernah mengalami soalnya. Iya, karena versinya anak tunggal, kita main pedang-pedangan aja sendiri, Ci. Kayak kita punya teman imajinatif sampai aku bisa ngobrol sama orang selain aku sampai sekarang. Kita bisa discussion, kita bisa ini, saking nggak sukanya sama obrolan di luar sana. Karena versinya aku dulu anak tunggal, cerita cepatnya adalah aku anak tunggal, main sama teman. Main sama temen nih nggak tahu kalau temen tuh harassment atau bisa kasar lah. Kasarnya dia kan juga terukur di dia yang biasa bergaul. Ada ayunan segitiga, main teropong-teropongan dilihat, dijedotin begini, benjol, sini biru, sekali, 2 kali, 3 kali, terus meresume bahwa ini bergaul kok banyak sakitnya ya. Iya, jadi mereka nggak usah bergaul. Mereka nggak usah bergaul, akhirnya sampai bisa punya teman sendiri, teman main sendiri, main mobil-mobil sendiri, imajinatif lah gampangannya. Tapi makanya pas punya anak 2, ini anak gimana cara kerjanya? Bingung loh, maksudnya sekarang main, ntar musuhan, ntar digetok, ntar main lagi. Iya. Ternyata ada teorinya ya, banyak kayak gitu ya. Iya, banyak lah, maksudnya nggak kelar ya. Mereka ada kalau membahas ini ya nggak ada ujungnya gitu loh, nggak ada habisnya. Anak pertama sampai ketiga, yang paling mirip Cici yang mana? Kayaknya yang ketiga kali ya. Ya mungkin karena dia yang aku mulai merasa jadi parents, terus benar-benar membentuk ini anak gitu ya. Itu sih lebih tenang juga anaknya gitu. 1 dan 2 itu ya, kalau yang pertama ya tadi kan baru ngobrol masalah masuk kuliah ya. Dia membayangkan itu pun dia sedih banget gimana kalau tiba-tiba aku nggak diterima, nangis gitu, orangnya baperan. Cowok-cewek yang pertama? Cewek cowok. Oh, cewek cowok. Yang kedua lebih preman sih pokoknya.
aku bilang yang penting naik kelas aja lah gitu. Anak tengah ya? Anak tengah. Anak tengah, I see. Tapi kalau misalnya bisa diangkat dari seorang Ciwini, nikah umur 20, tetap jadi wanita karir sepanjang perjalanan, motivasinya apa sih jadi wanita karir? Kadang-kadang itu kan yang dipertanyakan banyak orang, atau buat teman-teman wanita karir juga ada yang mau udahan rasanya capek banget. Ada hal apa sih? Setidaknya hidupku berguna gitu ya, dan ada legacy sih yang ditinggalin. Kadang suka bangga ya, maksudnya jadi dulu waktu aku sekolah di Tarakanita, Tarakanita ada 2, ada SMA, ada SMK. Secara tidak terkatakan, cuma dibilang kalau SMA ini grade-nya lebih rendah lah dari SMA. Dulu aku kebetulan bergaul dengan anak SMA karena ikut ekskulnya marching band. Jadi orang tua anak SMA ini kayaknya high class gitu ya. Dijemput mamanya pakai baju kerja gitu. Jadi cita-cita gue tuh gitu jadi akhirnya. Pokoknya aku harus kayak mama yang ini gitu. Anak-anakku harus bangga dengan aku. Umur berapa itu? Itu SMA kelas 1, kelas 2 lah ya kurang lebih. Jadi kayaknya jiwa keibuannya nongol ya pada saat itu ya. Kayaknya kok ini ya bangga ya kayak gitu. Dan akhirnya sekarang bisa terwujud tuh juga senang banget ya. Jadi anak-anak tuh kalau misalnya bikin tugas sekolah yang apa namanya role model kamu siapa, aku bangga dengan ibuku lalala gitu. Bahkan anaknya SMA ini juga gitu, kemarin disuruh menginterview entrepreneur dan dia memilihnya ibunya gitu. Jadi kayak wah aku bangga sekali gitu kan. Jadi kan makasih ya Mel. So sweet. Cita-citaku gitu. Iya. Jadi intinya as simple as aku that ingin ya. Nanti kalau misalnya saya udah nggak ada, anak-anak ini akan ceritain dulu oma kamu itu gini loh gitu ya. Cita-citanya gitu sih ya. Jadi tetap berdaya dan berguna gitu. Ketika orang-orang jauh banget ngelihatnya, ketika orang-orang harus ngelihat internet dia mau jadi apa, ternyata cuma seorang Ciwini saat SMK ngelihat orang tua murid sesimpel itu jadi keeping memory sama motivasi gede banget ya. Nggak usah jauh-jauh makanya, nggak usah ngelihat terlalu dunia luar ya, emas gitu kan lu ya. Kayak Ko Stephen, dia dulu wajib militer di Singapura, ada pelatihan renang, bla 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 segala macam, ya akhirnya buka studio renang. Tapi kan as simple as kita ngelewatin hidup, jangan-jangan kita bisa pivot dengan apa yang kita lewatin, nggak usah ngedistract. Oh di luar tuh kayak gini, oh mobil mewah tuh harus ya punya ya, oh gini gitu. Betul. Wow, keren banget motivasinya. Gitu. Ngelihat orang dianterin pakai baju rapi, jas, blazer. Zaman dulu kan ya rapi. Terus di Tarakanita tuh ada toko roti Pandor namanya. Mungkin kalau udah tahu itu kan zaman dulu mahal banget. Kayaknya mamanya pulang jemput anaknya bawa itu terus kita dikasih. Gila ini mahal banget. Kita makanya pun kayak as a precious thing. Iya, jadi kayaknya aku harus kayak gini nih. Jadi mau apapun yang mahal gue bisa beliin. Semangatnya sederhana ya, tapi perjuangannya panjang ya. Panjang ya, luar biasa. Tapi intinya aku nggak pernah merasa kalau itu berat ya. Jadi jalanin aja, kayak kalau emang hari ini harus ada yang kehilangan ya jalanin aja gitu. Nggak usah dibawa pikiran ya. Jadi ya. Pertanyaan ini nih suka aku tanyain ke tamu yang datang di pikiran si Boy, karena kan kita berusaha masuk di pikiran seorang Ciwini as a mompreneur kali gitu kan. Ketika perjalanan panjang ini kan nggak ada yang tahu ujungnya. Ya dibilang sekarang ujungnya juga belum. Anak-anak masih sekolah, masih menuju kuliah segala macam. Tapi kan rest areanya sudah tercapai. Kita beristirahat sejenak untuk menikmati anak-anak kita tumbuh besar. Di perjalanan ketika struggling dan tanda kutip ya berat segala macam, pertimbangan apa yang buat jadi keep going atau keep it go gitu itu apa? Karena kan beberapa anak sekarang merasa nggak usah kerja berat deh karena terlalu distractionnya di internet, ngelihat semua orang sukses dengan segitu mudahnya. Dia jadi tanda kutip, kalau Cici dulu jadi admin bank, segala macam teller segala macam, resepsionis, udah rasanya dunia tuh runtuh rasanya. Hari-hari kapan kayaknya kayak begini. Iya dong, tapi kan ketika lihat perjalanan seorang Ciwini sampai di titik ini, nge-solve itu waktu nggak ada internet, what did you do? Ya nggak ada ya, kayaknya jalanin aja gitu ya. Keep going aja. Waktu stres gimana? Kan kalau sekarang stres bisa bisa nyimpan duit buat konser tuh bisa loh. Seru loh. Untungnya aku nggak suka kayak gitu-gitu ya, kayak traveling, nggak suka. Terus aneh ya, makanya kadang orang pada bilang stress releasing gimana? Ya di rumah aja, kadang pergi nonton sendiri gitu, makan sendiri gitu aja.
Mungkin aku memang introvert banget kali ya. Jadi kayak gitu kan teman-teman juga pada bilang gini, Win lo tuh sebenarnya bisa loh jalan-jalan ke Eropa kemana, cuma lo nggak pernah ya karena gue nggak suka gitu, nggak suka keluar dari rutinitas ditambah jadi mungkin udah terlalu dekat dengan daycare ya, jadi aku juga benar kalau ada apa-apa gue lagi nggak di sini gimana ya kayak gitu. Tapi memang di luar itu nggak pernah kepikiran buat kalau gue stres gue nonton konser atau gue apa gitu, nggak pernah sih. Ya paling makan aja, makanya jadi agak lumayan ya kan. Jadi kalau musik the whole perjalanan. Iya. Wow. Ya jalanin aja, ya nggak pernah ada cari hiburan apa gitu, nggak. Mungkin memang eranya juga beda kali ya. Mungkin ya. Iya, karena dulu kan nggak banyak masukan. Ya kita mau itu harus pos kota keluar dulu sih ngeliat informasi luar. Sekarang kan udah. Iya, kita istirahat nggak bisa nonton TV pada saat itu. Ya udah bergaul sama orang sekitar, makan siang, balik lagi kerja. Kalau sekarang, iya, pertemanan aja lah ya. Mungkin yang ngobrol-ngobrol sama teman udah gitu aja. Ya orang sekarang sih lebih nih ya. Anakku aja dulu waktu pandemi sampai bilang, aduh mami kayaknya aku stres deh, perlu bantuan psikolog. Akhirnya kita ke psikolog. Kayak padahal hanya karena dia nggak bisa ketemu orang gitu. Iya. Ya karena kebanyakan informasi, kalau stres kamu harus membutuhkan bantuan ahli gitu. Orang tua nggak bisa nolong menurut dia gitu. Ya sudah, aku bilang ya, aku kan memang nggak ada background psikolog juga, jadi daripada nanti dia merasa sia-sia cerita ke ibunya gitu. Ya ayo kita sedangkan dia udah terbuka gitu ya. Oke. Tapi itu anak zaman sekarang gitu loh, maksudku gila psikolog sejam 700.000 gitu kan, tapi dia dengan gampangnya minta itu gitu. I see. Menarik ya, maksudnya menarik. Kalau di beberapa orang rasanya hal itu tuh butuh metode, tapi cukup persisten aja jalan terus ya. Iya, jalanin aja sih intinya. Makanya kadang kenapa ada orang bisa gila gitu ya, karena mungkin dia nggak percaya kalau ada kuasa yang besar sekali yang jagain kita gitu. Menarik. Kalau gue sih percaya apapun yang terjadi bukan kebetulan sih, emang udah jalannya aja begini. Ada blueprintnya lah ya, design by gitu loh. Jalanin aja gitu. Ya karena rasanya langit runtuh tuh buat semua orang yang di internet tuh rasanya langit tuh runtuh gitu. Dunia tuh hancur. Masalahnya adalah ketika kita ngeliat orang yang lebih happy dari kita, bukannya jadinya motivation. Betul. Jadi beban ya. Jadinya beban hidup. Kapan kayak dia? Iya sih benar. Tapi kan sedih jadinya. Maksudnya tanda kutip ya buat beberapa entrepreneur merasa ya kalau anak-anak tanda kutip pegawai kita pun punya mental yang sama, gimana perusahaan juga mau growth gitu loh. Betul. Iya sih, itu benar ya, maksudnya mental tuh harus ditularkan gitu. Iya. Harus ditularkan ke, ya sama masalah kayak balik lagi ke kesurupan itu ya. Gue juga bilang ke seluruh ini, kalau kalian percaya Allah itu menjaga kita gitu, ini kayak gini nggak bakal kejadian. Iya. Karena kita misahin air dan minyak sebenarnya ini tuh gitu loh. Jadi ya udah gitu ya, maksudnya tetap harus punya mentalnya itu harus diturunin. Kalau misalnya kita itu dijagain sama yang punya kuasa gitu, betul. Dan sampai aku bilang, jadi dulu sempat ada gosip-gosip nih suster-suster ini, kalau ada orang yang kirim sesuatu supaya daycare tutup gitu, ya aku bilang kalau aku nggak percaya gitu. Betul. Aku kan bilang kalau kita tutup bukan karena kita diguna-guna, tapi karena kita nggak bagus dalam kasih servis ya. Jadi ya itu sih mental-mental itu yang mesti ditularkan gitu. Gitu. Menarik. Kayak kalau di YouTube tuh kayak kontennya pesulap merah. Yang suruh orang, ayo santet gue bakal videoin kalau misalnya gue nanti keluar silat, keluar paku, ayo silahkan. Nggak jadi tuh, karena dia kan berusaha, ya mungkin tadi berusaha misahin mana minyak, mana air. Kalau dia nggak believe ya mana bisa masuk. Kalau dia believe mungkin suggestnya ada, ya kemungkinan ya ini nggak tahu, ini disclaimer ya. Tapi kan sudah ada contohnya sebagai orang yang ofensif untuk, ayo santet gue gitu loh. Susah juga, nantangin itu buset deh, luar biasa. Wah, oke, seru banget. Tapi aku kira orang yang going big atau going wild lah kalau aku bilangnya, yang sekarang kerjaan panjang apa segala macam, nggak semua orang punya metode tertentu untuk melepaskan stress release-nya. Jangan-jangan keep going it aja udah stress release. Kalau kita punya, kalau menurutku ya, kalau kita punya metode tertentu, akhirnya kita fokus ke situ ya. Kayaknya gue stres nih, kayak gue harus begini gitu. Akhirnya jadinya kepecah sih, goalsnya akhirnya jadi nggak kecapai ya kayaknya. Kalau sekarang sih jalanin aja lah. Fokus aja sih tujuan hidupnya apa gitu. Aku juga mungkin selain itu balik lagi ya, karena ngeliat banyak banget anak-anak Indonesia ini yang kayaknya terlantar gitu. Ya harapannya itu tadi, selain meninggalkan legacy itu, sebelum udahan di dunia ini punya panti asuhan lah atau punya sejenis itu. End game-nya ya. Bener-bener, karena di daycare ini ya, mungkin kalau bisa sharing sedikit,
di waktu kita buka daycare itu ada orang tua yang telepon, bapak-bapak nih, malam-malam jam 2 pagi telepon, Bu, saya punya anak 2 hari, boleh nggak titip di situ? Saya ada uang nih 5 juta, gitu. Terus aku bilang nggak bisa Pak, kita nggak bisa nginap. Itu saya titip dulu Bu sebulan ya. Saya ada uangnya 5 juta, dia bilang gitu. Selalu telepon, habis itu rasanya bersalah sekali gitu, kayak aduh nih anak akan diapain, dibuang atau apa gitu ya, hal kayak gitu. Lalu ada juga yang sebelumnya kita terima anak, memang terlihat dari keluarganya mungkin memaksakan untuk masuk ke daycare karena nggak ada yang ngurusin. Di bulan pertama bayar, bulan kedua aku lihat memang kayaknya kelihatan lah ya dari anaknya gitu ya. Jadi aku bilang, Bu, nggak apa-apa bulan ini nggak usah bayar gitu. Karena dia tadi sempat mau berhenti, dia nggak bayar. Pokoknya setelah dibujuk-bujuk akhirnya mamanya nggak apa-apa nggak bayar. Bulan ketiga mau saya bilang gitu lagi, mamanya nggak mau. Jadi mungkin nggak enak gitu. Iya. Di bulan ke-7 anaknya meninggal dong. Jadi kayak bulan ke-7 anaknya baru 7 bulan anaknya meninggal. Dan di situ rasanya wah gila, patah hati banget ya, kayak aduh kenapa gua nggak paksain sih dia di sini aja gitu. Jadi kayak karena waktu itu anaknya masih kecil banget, masih bayi, belum 1 bulan ya, dibawa ke daycare hanya pakai baju atas, pampers, terus dibungkus bedong aja udah, nggak pakai celana. Itu aja yang dikasih, terus dia cuma bawa baju 1 pasang, pampers cuma 2 biji kayak gitu-gitu. Jadi ada hal yang kayaknya sebenarnya moral lah itu. Iya, ada banyak banget loh anak-anak yang kayak gini yang nggak kelihatan gitu ya. Ya mungkin dengan kita buka satu tempat yang bisa menampung mereka ya semoga aja nyawanya bisa lebih panjang gitu ya, bisa membantu dia. Ya gitu sih. Ya banyak sebenarnya kayak orang-orang mau buang anak ke daycare tuh ada lah beberapa yang bisa. Ini untold story sih untuk orang-orang yang punya daycare. Aku sih kepikiran tapi nggak nyangka itu beneran ada ya. Jadi mungkin mereka kira kayak panti asuhan, penitipan anak kayak panti asuhan yang bisa diambil lagi suatu saat nanti gitu. Buat sebagian orang, cuman akhirnya aku kasih pengertiannya gitu, nggak bisa Pak, kita nggak bisa nginep. Kalaupun kita mau paksakan, takut ditangkap ke polisi ya kan, karena kan kita izinnya bukan itu. Betul. Nah itu sih sebenarnya. Kayak penyesalan banget gitu ya, dunia ntar gimana gitu. Iya. Itu yang nggak lama itu dia mamanya nggak lama WhatsApp, Bu ini udah meninggal kemarin kena paru-paru, karena dibawa ke daycare waktu masih bayi kecil, naik motor bolak-balik gitu. Dan hanya dibungkus bedong, nggak ada selimut, nggak ada apa gitu ya. Jadi dari situ aduh nyesel banget gitu, kenapa dulu nggak gue paksa gitu ya. Gitu lah. Dalam banget ya, maksudnya panjang perjalanan ya. Iya panjang. Kalau bisa dilihat lucunya, lucu banget sih, happy banget. Tapi kalau dilihat tanggung jawab moral, iya luar biasa one-sided side yang nggak ada yang nyangka sih. Makanya harus hands on ya kalau buka daycare, bener-bener kayaknya kalaupun mau ada orang yang tiap hari handle juga harus benar-benar bisa dipercaya lah gitu, karena ngurusin hal-hal kayak gitu. Ya, tapi ada beberapa orang juga nganggap daycare as a business, bukan as a responsibility kan. Kadang-kadang beberapa orang tuh rasanya ini bisnis tuh harus autopilot. Bisnis harus autopilot, kalau bisa kitanya di luar negeri. Betul. Bisnis itu beberapa orang juga bilang gitu, Iya. nggak boleh kayak gitu, harus nikmatin hidup lalu liburan apa, ini bisnis harus autopilot gitu. Ya, cuma gimana ya, kayak belum siap aja gitu kan. Ya jangan-jangan memang autopilot itu bukan bagian dari kebahagiaan yang Ciwi cari. Jangan-jangan ya in charge ini bagian dari happiness kecil yang bisa dirakit. Sedikit-sedikit ya jadi happy gitu loh. Walaupun saya juga nggak tiap hari ke daycare gitu ya, tapi kan deket lah, pokoknya ada apa-apa siap di gue gitu. Ya ampun, seru. Berarti kan endgame-nya mau punya panti asuhan. Iya, semoga ya, doain ya. Tupai kecil nggak ada rencana yang ketiga? Oh ada. Tupai kecil lagi proses yang ketiga sama-sama di BSD, lalu yang selanjutnya itu di Pamulang rencana. Oh, I see. Karena mulai rame banget dan biasanya pemainnya langsung ke business owner, bukan dari keresahannya kayak si Cici. Contohnya di seberang apa ya? Kinderfield ya? Oh sekolah ya? Bukan sekolah, aku pernah itu di seberang di Scientia Square. Apa ya? Aku lupa namanya. Iya pernah tahu juga sih. Jadi dia preschool ya kayaknya. Bukan, dia cuma ngeles gitu kayak daycare. Daycare bukannya, pokoknya lucunya adalah dia punya 10 jenis mata kuliah, bukan daycare kali ya, 10 jenis mata hal. Enrichment gitu kali ya, les gitu, tapi dia bayar uang pangkal 10 apa 12 di awal untuk setahun, terus udah beres. Ada subjek gitu. Ada berapa subjek, seminggu tuh isi 4 atau isi 3.
tapi seminggu Selasa apa, Rabu apa, kayak gimnastik, berenang, segala macem. Dan itu pun tanda kutip ya, kan ketika kita masukin buah hati, itu kan buah hati ya, part of kita ke sesuatu. Dan biasanya yang umum itu kayak gitu tuh sekolah, wajar lah sekolah. Tapi bentukannya kalau dia tempat menitipkan anak kita dan itu jadi bisnis, kayak nggak separuh hati juga nggak sih gitu loh, nggak setengah hati kita buat naroknya gitu loh. Jadi Tupai Kecil 3 ini juga sebenarnya nggak rencana. Jadi dari dulu pokoknya udah 2 aja, mau lanjutin sama satu lagi after school itu sama teman. Yang ketiga ini ada daycare di BSD udah buka dari 2012. Terus dia udah mau pensiun, jadi dia mencari daycare dekat situ yang sesuai dengan hatinya dia. Tiba-tiba mendatangi aku gitu, coba mau ngambil nggak? Oh ya sudah, nggak apa-apa gitu, kita coba Jangan ya. Orang macam-macam ya. Iya ya. Iya, maksudnya. Aku bilang sama guru daycare Tupai Kecil juga, aku nggak bisa handle juga kalau mau kita berdua aja. Namanya Miss Andi, Miss Andi yang handle, nanti kita urusin ke depannya bareng-bareng. Kan nggak ada di coaching klinik manapun. Ketika Anda mau buka cabang, tunggu bisnis partner Anda yang akan tutup. Kan nggak ada secara teori, tapi kan jalan hidup orang macam-macam. Dengan Ciwi ini cerita ternyata cukup apa ya? Cukup being you aja buat ngejalanin sesuatu. Bener. Nanti dalam sendiri ya. Itu law of attraction ya. Tapi kan dengan semua hal yang ada di internet, orang punya motivasi gila-gilaan, ambisinya luar biasa besar. Sebenarnya ambisinya nggak besar-besar amat, dipanasin sama orang yang nggak dia kenal. Jadi seolah-olah pengen milikin dunia lah gampangnya. Kok kayaknya is it seriously gitu loh, lu mau segitunya gitu nyari, ya kayak Ciwi ini bilang, mau nyari duit segitunya amat gitu, jangan-jangan nggak happy juga. Siapa yang ngajarin buat punya cabang nggak tungguin kompetitor tutup, kompetitor bilang ke kita, terus bilang dia WhatsApp tiba-tiba gitu. Jadi waktu WhatsApp saya masih kerja sama si partner yang jadi startup itu. Jadi saya bilang, Bu, mohon maaf saya nggak bisa ekspansi karena memang sudah ada satu dan lain hal yang di kontrak tersebut. Tapi ya ternyata bisa lepas dari situ, terus akhirnya kita buka ini. I see. Lalu nggak lama saya berdua, adik kakak berdua, punya adik satu beda 10 tahun juga. Dia bilang, Kak, kayaknya aku mau keluar negeri deh, capek kerja di sini. Apa buka daycare kali ya? Dia gitu, oh ya udah kita buka di Pamulang. Udah jalanin. Dan itu dia juga memang sama ya, passionnya kayak suka sama anak-anak. Gitu. I see. Menarik. Jalan hidup orang nggak ada yang tahu, rezeki datang sesuai dengan porsinya kali ya. Iya ya, nggak ketukar deh pokoknya. Tapi kalau kata teman-teman yang Katolik atau Kristen ini kan, kalau cawan kalian penuh ya perbanyak cawannya, jangan-jangan kita nggak punya cawan yang cukup untuk menerima rezekinya. Menarik. Gak ada yang bilang, biasa kan penuh ambisi, wah gini gitu, cari tempat terbaik, bikin bisnis autopilot. Ya sebelumnya yang sempat partneran itu juga gitu ya, kita strateginya ya gitu, buka bisnis cari tempat yang rame, pinggir jalan, segala buka di mana-mana gitu. Cuma ternyata nggak align lah dengan ya balik lagi keresahan pribadi sama ya ketika kita udah bawa tanda kutip Tuhan di setiap doa kita, jangan-jangan ketika ini sudah nggak fit dengan pribadi kita, ya bukan jalannya juga. It's okay. Karena kan kita juga nggak tahu mana yang akan berhasil, mana yang tidak. Dan ya tanda kutip kata beberapa orang juga bilang, ya nggak semua orang ketika semua tukang bakso ditanya dia mau punya 1000 gerobak, nggak juga. Betul. Dia bisa ngedorong. Aku kan selalu cerita, banyak loh tukang bakso yang anaknya tuh kuliah dokteran. Even tanda kutip yang aku selalu cerita, sus untuk mama papaku aja. Papaku kan sakit, udah gagal ginjal lah, jadi harus minggu 2 kali cuci darah. Susku tuh punya anak dokter sama psikolog gitu. Luar biasa. Tapi dia tetap jadi ya, tetap kan aku bilang, sus ngapain sih jadi ini? Dia punya kontrakan, dia punya ini. Terus kenapa dia? Panggilan. Oke. Gue mau berguna, saya masih kuat Pak Boy. Dia tuh kayak orang militer lah. Jadi tegap, cewek, tegap, kuat lah gampangannya. Saya mau berguna, ini badan saya dikasih sama yang di atas tuh buat nolongin orang. Nggak bisa saya diem aja gitu. Wow. Mungkin aku setipe dengan suster itu. Gokil, aku bilang. Maksudnya panggilan orang beda-beda. Caranya kita berbahagia bukan dijelasin sama orang lain ya. Observasi ternyata. Ketika proses observasi ini sebelum buka daycare terakhir sebelum kita udah mau 1 jam. Kan buka bisnis kan dengan semua pertimbangan dong. Kenapa harus buka daycare? Kenapa tidak entah join company lah, entah apa? Kenapa harus bootstrap dari awal yang menurut kita
bootstrap tuh kan strugglingnya lebih panjang dari kerja dong. Kalau kerja kita datang sudah ada SOP, sudah ada SOW, KPI-nya udah disiapin, kerja dapat uang. Bisnis kan nggak gitu. Punya anak ketiga pula. Kenapa dijalanin? Atau gimana cara nge-solve? Kayaknya bukan bisnis ini oke. Nggak, jadi balik lagi, mungkin tadi belum ceritain di awal. Karena jalanin aja itu ya. Anak ketiga ini aku masukin daycare. Oh, sempat masukin daycare? Masukin daycare di BSD. Selama pokoknya intinya 1 tahun sewa kontrak rumah daycare ini, ownernya merasa nggak bisa lanjutin karena sepi daycare-nya. Daycare-nya namanya Tupai Kecil, akhirnya gue take over. Oh alah, ya ampun, sesimpel itu juga ternyata. Aku kira lebih complicated issue loh. Enggak, jadi waktu dia bilang, Bu ini semua, waktu itu kita cuma ada bertiga, daycare-nya mau tutup, mungkin bisa cari daycare lain, atau mau pindah, dia punya 2 cabang, satu di Bintaro, atau mau pindah ke Bintaro, cuma kejauhan gitu. Kita cari-cari daycare nggak ada yang cocok, akhirnya ngomong aja, Bu kalau kita take over boleh nggak, tapi saya masih kerja, boleh nggak tinggalin 2 neni di sini yang udah pengalaman, lanjutin biar dia jalan sendiri. Ya udah, jalan itu. Wow. Gitu. Wow. Ya itu ya. As simple as that. Dan kita udah, maksudnya ada apa-apa, untungnya 2 neni yang senior ditinggalin ini udah tahu semua, jadi kita nggak perlu tanya-tanya lagi ke ownernya. Iya dipahami, tapi yang nggak ngerti adalah proses bisnisnya tuh melewati semua hukum proses bisnis berarti kan. Iya, itu kan yang aku mau tanya, kok bisa gitu loh dalam sebuah. Iya. Nggak tahu juga ya kenapa. Ini orang dimudahkan banget ya ibu. Ngapain ya dulu pas muda ya? Banyak function apa gimana ya? Ya kayaknya mungkin karena ibu kurang baik ya. Katanya kan amalan orang tua betul. Doa orang tua yang berdoa setiap malam untuk anak dan cucunya. Betul. Wow. Itu pengaruh sih kayaknya. Aku nggak bilang gila, kayaknya kebaikan mama papaku ini bukan mereka yang menikmati gitu. Jadi mungkin kita ini anak-anaknya. Bener. Iya segampang itu. Gokil. Jadi nyari-nyari nggak ada. Oh ya udah akhirnya di yang Bintaro gimana? Yang di Bintaro masih ada sampai sekarang. Tapi Tupai Kecil juga? Bukan, namanya udah diganti. Beda nama. Enggak, yang di Bintaro sama ini memang beda nama. Oh, oke. Jadi aku lanjutin nama Tupai Kecil. Oh, iya aku berusaha untuk eksplor proses bisnis apa seorang yang sedang kerja, punya anak ketiga, masih mau buka usaha bootstrap. Bootstrap loh ini kalau dibilang Tupai Kecil tuh dari bootstrap harus ada yang train dulu, harus ada ini. Menarik. Ya itu sih, kasih sayang Tuhan ya. Iya betul. Gila, keren banget. Lancar aja gitu maksudnya. Iya, tapi kan orang taunya sebuah keajaiban itu terjadi ketika orang tuh sedang kesulitan. Ternyata nggak juga ya. Nggak juga. Itu kita buka, jadi diambil alih di 2017. Dalam 1 tahun waiting list. 2018 kita buka cabang. Sebelumnya sepi. Jadi di 2018 buka cabang kedua, 2019 baru resign dari kantor. Jadi 2 tahun ini ya dia jalan aja. Keren banget. CCTV, punya grup WhatsApp. Keren banget. Dan bisa grow gitu ya kayaknya. Ya emang iya sih bener-bener keren banget. Kebesaran Tuhan juga dia. Iya, tapi maksudnya di posisi itu ya gimana ya ngomongnya. Menarik banget karena orang ternyata ketika orang berdoa sama Tuhan tuh dia minta dari gak enak tuh menjadi enak. Ternyata bisa loh dari enak menjadi jauh lebih enak gitu. Betul nggak harus lagi gak enak gitu loh. Ini kan konsep kita beriman kadang-kadang pas lagi struggling, ketika kita terpuruk atau ketika kita patah hati. Tapi kita lagi merasakan nikmat yang diberikan pun kita masih bisa berdoa untuk bisa jauh lebih happy lagi. Keren banget. Berarti kalau bisa kayak gitu dasarnya buat kalian yang masih ngerasa rasanya hidup itu bencana, kayaknya kurang deket sama orang tua kali ya? Atau orang tuanya belum segitunya ngedoain dia ya? Ya mungkin kita berbuat baik aja ya, siapapun sih. Kalau aku juga, ya kadang ngeliat juga dulu orang tua, apa ya, maksudnya mamaku tuh bisa aja ngeliat ada 2 anak waktu itu jualan pempek, jalan kaki, kakak adik, dipanggil sama dia dibeli sepeda dibawa ke pasar. Kayak gitu, wah ternyata itu kan pay forward aja ya. Kita begitu kita lakukan itu juga gitu. Oh ya. Jadi aku pikir mungkin kebaikan mereka yang akhirnya turun ke kita gitu. Nanti harus dipastikan anak itu habis dibeli sepeda nggak ngilang sih. Ya, semoga ya. Enggak sih, masih jualan pempek katanya. Oh masih. Takutnya kan kayak tes dari yang di atas terus kayak di film-film itu hilang gitu, dicatat gitu. Serem banget. Masih. Oh. Ya tipikal orang tua sih dua-duanya gitu. Jadi mungkin juga ya, jadi itu amalannya dia yang akhirnya iya, kebaikan mungkin kalau misalnya ditanya ke mamanya Cici pun belum tentu dia ingat, bisa jadi karena kadang-kadang dia kan ngelakuin itu feeling. Iya, ya jalan aja gitu. Kemarin dia teleponin sebelah rumah, jadi mamaku tuh tinggal di dalam gang gitu.
ada satu rumah di BB2, jadi dia tinggal sebelah, sebelahnya disewa sama tukang bajai, bajai. Terus dia bilang, yang sebelah minjem duit, uang mah cuma 50.000, kita bagi 25 gitu. Iya lucu banget. Itu cuma 50.000. Iya, kayak gitu maksudnya dia dengan uang dia tinggal situ dia bisa bagi 2 gitu. Tapi kok orang lain bilang nggak ada, uangnya tinggal 50.000. Lucu banget. Ya ampun. Ya gitulah. Kalau inget kayak gitu, inget kayak bokap gue dulu bilang, kamu tuh kenapa sih aku lahiran di tempat yang nggak enak? Mama tuh harus abis sesar H+1 langsung pulang. Jadi sesar malamnya nggak H+1. Kalau nggak salah aku lahir jam 9 malam lah intinya. Oh iya silakan. Malam lah intinya, kurang lebih jam 9 atau jam 10 udah beres dari situ. Jam 8 paginya mama pulang karena nggak ada biaya. Oh, sesar ya? Sesar. Harusnya kan nggak boleh kan? Harusnya ada downtime. Iya. Sakit Kenapa? Kok kayak gitu? Iya dulu tuh Papa tuh sama mama udah ngumpulin uang. Tapi hamin berapa minggu kamu mau lahiran, ada yang minjemnya senominal uang buat lahiran. Jadi pinjemin. Iya, terus nggak dibalikin, orangnya nggak ada. Jadi kita nggak punya uang untuk lahiran kamu, kata dia. Oh gitu. Ekstrim ya bun. Ekstrim ya bun ya, aku bilang. Kok bisa nggak ada pertimbangan? Nggak tahu ya, itu ngalir aja. Iya benar. Tapi orang dulu gitu ya, nggak terlalu perhitungan sih menurut aku. Tapi kan agak risky nggak sih? Iya. Coba kalau ada komplikasi misalnya. Iya, ya ampun. Terus perlu biaya lebih. Aduh, aku bilang ini apa? Ini begini. Aku namanya hidup kan selalu benar dan salah ya. Kalau di sisi benefitnya adalah ya tanda kutip, aku generasi yang keluar dari kemiskinan orang tua aku. Ya jangan-jangan bukan karena aku, karena amalan orang tua aku yang se-ekstrim itu kadang-kadang. Betul. Iya, aneh banget kata aku, serem banget. Ya ternyata kejadian di Ciwidey ini. Ya ampun, sisa gocap bagi 2. Cuma beli mama tinggal goban, duit bagi 2. Ya ampun, 25. Oh itu orang yang ngasih juga. Ya 25 mah ada kan nih kasih lagi. Saya kebetulan jadi 50.000 doang. Iya, tapi kan aduh secara nalar lucu. Tapi dia juga sih. Iya, ya ampun. Jangan-jangan ketika dikasih 25 dia jadi 50, mama jadi 25. Iya, betul kan tante. Wah, gokil, keren banget sih ini. Iya. Keren. Menarik. So happy to know your whole story. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Menarik banget. Ternyata yang ngotot memang perlu, persisten ya memang harus. Tapi untuk kita mengikut sertakan dia atau Tuhan dalam prosesnya kita ya, entah siapapun itu ya, entah mau Allah ya, entah mau servernya kita masing-masing deh ya. Nggak harus kita susah. Itu menarik loh. Dan yang penting kalau udah dikasih Tuhan ya lu jalanin tanggung jawab abis-abisan lah gitu ya. Tanggung jawab ya. Jadi sebelum ambil daycare pun juga ya di doanya gitu ya. Maksudnya kalau emang ini jalannya ya semoga bisa berjalan baik dan aku bisa fokus di sini gitu. Ya, jadi udah nggak ada lagi misalnya ada apa-apa ya prioritas utamanya ya bisnis kita ini gitu yang Iya. Keren banget. Buat kalian yang masih cari jalan, mendingan minta doa orang tua kalian. Betul. Pulang ke rumah mama. Jadi anak-anakku ya, minta doa. Minta doa ibunya ya buat anak-anak ya. Iya. Tapi menarik. Nggak apa ya? Nggak nyangka sih. Maksudnya proses perjalanan orang beda-beda. Tapi ternyata apa yang kalian lihat di internet tuh nggak 1% atau 0,1% yang terjadi realistisnya ya. Ternyata Ciwidey dengan semua berkatnya, dengan semua keberuntungannya, ya tanda kutip fast forward ya, long short story lah gampangannya. Ya kalau kita ngeliat kerja di SCBD capek, pasti capek, hari-hari pulang, hari-hari apa, naik kereta. Iya. Tapi di titik sekarang ceritanya menarik. Ceritanya sungguh menarik. Buat kalian teman-teman yang masih naik kereta juga, kita nggak tahu kalian disiapkan apa. Ya dibilang itu rezeki anak ketiga ya bisa jadi. Dan tapi ya rahasia yang di atas nggak ada yang bisa bocorin ya. Betul. Nggak bisa kita expect, nggak bisa apa ya. Keep running, keep going dengan semua hal yang kita bisa lah ya. Udah 1 jaman, thank you banget Ciwidey sudah datang. Terima kasih sudah sharing. So inspiring, menarik banget. Thank you. Jadi malu ya kalau kita misalnya udah lupa main di atas, kayaknya mendingan pulang lagi habis nonton ya, habis nonton, lu pulang lagi berdoa minta maaf ya Tuhan, maafin aku udah hilang. Aku sudah enak hidupnya, tapi aku pengen lebih enak lagi boleh nggak gitu. Bisa ya. Jadi itu kenapa kita minta aja apa yang kita mau ya. Iya, kayak temen gue tuh cerita dari dulu dia pengen banget punya mercy. Jadi di orang Katolik ini percaya kalau tiap kali lo doa 9 kali berturut-turut di Jumat pertama
dan datang ke gereja, dia ngomong kayak gitu, dia udah betul bisa beli Mercy. Iya, Kayak lucu banget. wah, ya, intinya minta aja, mau minta apa yang kayak orang pikir gila kali lo orang lagi minta bisnis, minta apa nih, minta mobil dengan spesifik. Ya gitu, minta aja, pokoknya apa yang mau minta aja. Ini tanda kutip ya, ini sebagai tersiernya, rumahnya biasanya sudah dicukupi, keluarganya aman, jangan kalian rumah belum ada, nikah belum ada, kalian minta Mercy, boleh, tapi agak gimana gitu. Iya, ketika mau di approval, oh ini minta Mercy, tapi nikah belum, budget belum ada, rumah belum bisa dari orang tua, enggak gitu, dia udah ada background dulu. Pada apa namanya kesimpulannya itu ya. Apapun yang kita inginkan sebutin aja gitu. Ya itu tadi maksudnya kita udah enak, kalau mau lebih enak ya bilang aja. Lucu banget prosesnya. Nggak harus jadi ambisius, nggak harus jadi pemarah, nggak harus jadi. Itu kan orang bisnis banget. Mengorbankan semua, misalnya ninggalin anak, ninggalin anak, nginjek kiri kanan buat mencapai ke atas, banyak yang kayak gitu. Tapi tapi dengan proses yang dijalani, Iko indah banget ya. Walaupun nggak diceritain ya di SCBD dengan semua dilemanya, dengan semua struggling di teman kerjanya. Tapi secara makro ini gokil, ini inspiring banget buat teman-teman yang rasanya hidup itu harus ngotot, ambisius, injek kiri kanan. It doesn't work at all di kehidupannya Ciwini. Oke deh, thank you banyak Ciwini. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih banyak. See you. Bye bye.